Kejam. Akhirnya aku bongkar rahasia besar misteri kematian suamiku. Ternyata hidup selalu dipenuhi dengan kejutan. Ada saat-saat di mana kita merasa bahwa dunia memberikan segalanya, menciptakan ilusi kesempurnaan. Begitulah aku merasa ketika pertama kali menikah dengan Fahri, pria yang kucintai dengan segenap hatiku. Fahri bukan hanya suamiku, dia adalah penopang kehidupanku. Seseorang yang selalu ada di sisiku, melewati suka dan duka. Bersamanya, aku menjalani kehidupan yang bagi banyak orang mungkin terlihat sempurna. Rumah besar, bisnis yang sukses, dan 2 anak yang sehat dan penuh cinta. Oh iya, namaku Rahma. Kami menjalani tahun-tahun penuh kebahagiaan. Atau setidaknya begitulah yang kurasakan. Namun, seperti badai yang datang tanpa tanda, hidupku tiba-tiba terempas oleh tragedi yang tak pernah kusangka. Fahri, suamiku, pilar kekuatanku, tewas dalam kecelakaan mobil yang mengerikan. Duniaku hancur dalam sekejap. Aku tak hanya kehilangan suami, tetapi juga fondasi dari kehidupan kami. Namun, di balik kepergian Fahri, ada sesuatu yang lebih menyeramkan daripada kematian itu sendiri. Kebahagiaan perlahan mulai terungkap, dan aku menyadari bahwa kecelakaan itu bukan sekadar kecelakaan. Ada tangan-tangan kotor yang berusaha menghancurkan kami dari dalam, tangan yang sangat dekat denganku dan keluargaku. Orang-orang yang seharusnya kami percayai, ternyata adalah musuh tersembunyi. Dan disinilah aku berdiri sekarang. Seorang ibu dengan 2 anak yang harus kugendong ke depan. Tidak hanya melawan rasa sakit karena kehilangan suami, tapi juga melawan pengkhianatan yang begitu dalam hingga menghancurkan setiap keyakinan yang pernah aku miliki. Aku dan Fahri sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Bahkan lebih lama dari yang bisa kubayangkan. Hubungan kami dimulai di masa-masa SMA, ketika kami duduk di kelas 3. Saat itu, cinta pertama yang bersemi di antara kami terasa begitu murni dan sederhana. Aku masih ingat betapa canggungnya Fahri saat pertama kali mengajakku keluar setelah sekolah. Sebuah kafe kecil di sudut jalan, tempat kami sering menghabiskan waktu mengobrol hingga larut malam. Di sanalah benih cinta kami tumbuh, perlahan tapi pasti, hingga akhirnya kami resmi berpacaran. Kami menjalani hari-hari penuh romansa yang mungkin terlihat seperti kisah cinta remaja pada umumnya. Namun, bagiku dan Fahri, hubungan ini lebih dari sekadar cinta monyet. Ada kedalaman dalam setiap percakapan kami, ada ikatan kuat yang terbentuk dari tawa, kebersamaan, dan kadang-kadang pertengkaran kecil yang membuat kami semakin mengenal satu sama lain. Kami saling melengkapi, Fahri dengan keseriusan dan ambisinya, dan aku yang lebih tenang dan penuh perhatian. Setelah lulus SMA, hubungan kami tetap kuat, meskipun kami memilih jalur karir yang berbeda. Aku melanjutkan kuliah di jurusan kebidanan, sementara Fahri kuliah dengan mengambil program bisnis manajemen, dan mulai menekuni bisnis yang sebenarnya diwariskan dari ayahnya. Meski berbeda, kami saling mendukung satu sama lain. Aku selalu percaya bahwa apapun yang Fahri pilih, ia akan sukses. Karena di balik sikapnya yang kadang tertutup, ia memiliki keinginan yang kuat. Fahri selalu berusaha keras. Meskipun kadang tampak seperti memikul beban dunia di pundaknya. Namun, seperti semua hubungan, ada masa-masa di mana kami harus menghadapi cobaan. Setelah lulus kuliah, aku mendapat penugasan sebagai bidan di luar pulau. Sebagai bagian dari program pemerintah, aku harus tinggal di sana selama hampir setahun. Itu adalah waktu yang sulit bagi kami. Berada jauh dari Fahri bukanlah sesuatu yang pernah kubayangkan. Perasaan rindu yang membuncah seringkali terasa seperti beban, tapi aku tahu ini adalah bagian dari perjalanan kami, dan kami harus melewatinya. Di sisi lain, Fahri saat itu sedang berada di salah satu fase paling sulit dalam hidupnya. Ayahnya, yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis keluarga, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Tak lama setelah kepergiannya, bisnis keluarga yang sudah dibangun selama puluhan tahun perlahan mulai hancur. Usaha ayahnya gulung tikar,
meninggalkan tumpukan utang yang harus dibayar. Kakak tiri, Johan dan Tika, serta ibu tirinya, Bu Ratna, tidak memberikan dukungan yang diharapkan Fahri. Mereka justru memilih menjauh, seolah ingin lepas dari tanggung jawab. Fahri ditinggalkan sendirian, harus menghadapi keruntuhan bisnis ayahnya di tengah rasa duka yang belum sepenuhnya hilang. Aku tahu masa itu sangat berat bagi Fahri. Meskipun aku jauh, dia sering mengirim pesan, menceritakan betapa frustrasinya ia menghadapi situasi ini. Ada saat-saat di mana aku ingin segera kembali, berada di sampingnya, menemaninya menghadapi semua itu. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa begitu saja meninggalkan tugasku. Kami hanya bisa saling menguatkan dari kejauhan. Selama 1 tahun itu, hubungan kami diuji. Jarak dan situasi yang penuh tekanan, membuat kami sering merasa seolah-olah kami berada di dunia yang berbeda. Aku yang sibuk dengan penugasan di daerah terpencil, sementara Fahri bergulat dengan masalah bisnis dan keluarganya. Namun, meski kami jarang bertemu, aku tahu bahwa cinta kami masih kuat. Di balik segala tantangan, ada keyakinan bahwa kami akan bertahan. Bahwa kami akan melewati semua ini dan kembali bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Waktu pun berlalu. Setelah setahun di luar pulau, aku akhirnya kembali. Momen ketika aku bertemu Fahri setelah sekian lama terpisah, adalah sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Wajahnya yang dulu penuh kecemasan kini tampak lebih tenang. Meskipun aku tahu ia telah melalui banyak hal. Kami bertemu di bandara, dan seolah waktu tidak pernah berlalu, kami saling berpelukan erat, seperti 2 jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang. Fahri bercerita bahwa ia memutuskan untuk mengambil alih bisnis keluarga dan mencoba membangunnya kembali dari awal. Ia tidak menyerah, meskipun banyak orang meragukan kemampuannya. Aku akan membuktikan, untuk ayah, untuk keluarga yang justru menjauhiku, dan juga untuk kita, katanya dengan tekad yang berkobar. Aku tahu bahwa di balik senyum lembutnya, ada kebulatan tekad yang tak bisa dipatahkan. Dari situlah kami memulai perjalanan baru. Setelah bertahun-tahun berjuang bersama Fahri, akhirnya dapat membalikan semua kondisi yang awalnya hancur menjadi mulai terlihat cerah. Kami akhirnya memutuskan menikah setelah itu, mengikat janji suci untuk bersama selamanya. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa pernikahan kami akan penuh dengan lika-liku yang tak terduga. Cinta yang kami bina sejak SMA kini harus dihadapkan pada kenyataan hidup yang jauh lebih rumit daripada yang pernah kubayangkan. Setelah menikah, hidupku berubah dengan cepat. Fahri membawaku tinggal di rumah besar miliknya, sebuah rumah warisan dari ayahnya yang menyimpan banyak cerita. Rumah itu dulunya merupakan simbol kejayaan keluarga Fahri. Tetapi setelah kematian ayahnya, bisnis yang semula berjaya perlahan-lahan runtuh. Ban menyita rumah itu, dan keluarga mereka hampir kehilangan segalanya. Namun, dengan tekad baja, Fahri berhasil melunasi hutang-hutang ayahnya, menebus rumah tersebut, dan mengembalikan nama baik keluarganya. Aku sangat mengaguminya atas perjuangan itu. Ketika pertama kali aku melangkah masuk ke dalam rumah itu, aku bisa merasakan jejak-jejak masa lalu. Dinding-dinding besar dengan ukiran klasik, lorong-lorong panjang yang sunyi, dan furnitur antik yang tampak mewah, meskipun berdebu karena lama tidak terurus. Setiap sudutnya seakan menceritakan kisah perjuangan keluarga Fahri, tentang kejayaan yang sirna dan usaha keras Fahri untuk membangunnya kembali. Meski besar dan indah, rumah itu terasa seperti menyimpan rasa hampa, seolah ada luka tersembunyi yang belum sembuh sepenuhnya. Aku tahu betul bahwa meskipun Fahri telah menebus kembali rumah itu, hatinya tidak pernah benar-benar damai. Terutama ketika kakak tirinya, Johan dan Tika, serta ibu tirinya, Bu Ratna, yang sempat menjauh saat masa-masa sulit, tiba-tiba mendekat kembali setelah Fahri sukses. Mereka datang dengan senyuman dan permohonan, seolah-olah tidak pernah meninggalkan Fahri sendirian di tengah krisis. Bagiku, hal itu sangat mengecewakan, tetapi Fahri tidak pernah menunjukkannya secara langsung. Ada saat-saat ketika aku melihatnya termenung di kamar tidur kami,
matanya menerawang jauh. Aku tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ia masih merasa sakit hati dengan sikap ibu tirinya dan kakak-kakaknya yang tidak setia di saat-saat terburuk. Namun, di balik kekuatan dan ketegasan yang selalu ia tunjukkan, ada sisi lembut dalam diri Fahri yang tidak tega menolak permintaan mereka. Mereka datang memohon bantuan, dan Fahri, dengan hatinya yang baik, tidak bisa membiarkan mereka terlantar. Sampai akhirnya Fahri menerima mereka kembali tinggal di rumah itu. Aku sendiri merasa bersyukur karena meskipun ada masalah di masa lalu, keluarga Fahri menerimaku dengan baik. Johan dan Tika bersikap ramah padaku. Bahkan ibu tirinya, Bu Ratna, yang dulu sempat menjauh, kini terlihat akrab. Mereka tidak pernah memperlakukanku dengan buruk, dan aku berusaha menjaga hubungan baik dengan mereka. Meskipun aku sadar bahwa ada bekas luka dalam hubungan mereka dengan Fahri. Aku selalu ingin menjaga kedamaian dan menghindari perselisihan dalam keluarga. Terutama setelah mengetahui bagaimana masa-masa sulit yang pernah Fahri lalui. Ketika Bu Ratna, Johan dan Tika kembali dengan semua kebaikannya, Fahri tidak hanya memaafkan mereka, tapi juga membantu mereka bangkit. Rumah yang pernah disita itu justru diberikan kepada mereka seolah-olah Fahri tak peduli lagi dengan masa lalunya yang menyedihkan dahulu. "Fahri, kamu benar mau memberikan rumah ini untuk ibu?" kata Bu Ratna malam itu. "Iya Bu, ini aku berikan ke ibu Kak Johan dan Kak Tika sebagai wujud baktiku karena ibu juga telah merawat ayahku dulu," kata Fahri tenang. Aku tahu bahwa rumah itu memiliki arti penting bagi Fahri, lebih dari sekadar sebuah tempat tinggal. Itu adalah simbol perjuangan ayahnya. Namun demi kebaikan keluarga, Fahri rela melepaskannya. Tentu saja, keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Fahri. Aku yang menyaksikan ia berjuang dengan perasaan batinnya, antara rasa sakit karena dikhianati oleh keluarganya saat sedang terpuruk dulu. Setelah rumah itu diberikan ke mereka, aku dan Fahri akhirnya memutuskan untuk membeli rumah sendiri. Rumah yang tak kalah besar dari rumah warisan ayahnya dulu, tapi kali ini milik kami sepenuhnya. Sebuah simbol dari kehidupan baru yang kami bangun bersama. Rumah baru kami ini tidak hanya besar dan megah, tetapi juga dipenuhi dengan cinta dan harapan. Setiap sudutnya, dari ruang tamu yang luas hingga halaman belakang yang asri, menjadi tempat bagi keluarga kecil kami untuk membangun kenangan baru. Di rumah inilah kami merasakan kebahagiaan yang sejati. Fahri bekerja keras setiap hari untuk memastikan bisnisnya berjalan dengan baik. Sementara aku sibuk mengurus dua anak kami, Davi yang berusia 9 tahun dan Gea yang baru berusia 5 tahun. Kehidupan kami penuh dengan tawa anak-anak, canda di meja makan, dan momen-momen sederhana yang membuat kami merasa lengkap sebagai keluarga. Aku sering merasa bahwa kami telah menemukan kebahagiaan yang sempurna. Meskipun aku tahu di balik itu semua, masa lalu Fahri masih membayangi dari kejauhan. Selama hampir 8 tahun, hidup kami terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kami telah membangun keluarga yang bahagia bersama dua anak kami, Davi yang kini berusia 9 tahun dan Gea yang masih 5 tahun. Setiap kali melihat mereka bermain di halaman rumah, hatiku selalu penuh dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Fahri, meskipun pekerjaannya sebagai pengusaha semakin sibuk, selalu meluangkan waktu untuk kami. Dia adalah sosok ayah yang penyayang, selalu memastikan dirinya hadir di momen penting anak-anak. "Ayah, besok ikut ke acara sekolahku, ya?" tanya Davi suatu malam saat kami sedang makan malam bersama. "Tentu, ayah nggak akan melewatkan acara pentingmu," jawab Fahri sambil tersenyum, menepuk bahu Davi lembut. Aku menatap Fahri dengan penuh cinta. Meskipun dia sibuk dengan urusan pekerjaan, tak pernah sekalipun dia lalai dalam peran sebagai suami dan ayah. Seringkali, aku merasa sangat beruntung memiliki dia dalam hidupku. Kami mungkin tidak hidup dalam kemewahan yang berlebihan, tetapi kebahagiaan sederhana yang kami miliki jauh lebih berharga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiran dan perasaanku. Hubungan Fahri dengan keluarganya, terutama dengan ibu tirinya, Bu Ratna, dan saudara tirinya, Johan dan Tika. Beberapa bulan ini hubungan mereka tak pernah sepenuhnya pulih.
Meskipun Fahri sudah melakukan segalanya untuk mereka, bahkan sejak Fahri berhasil mengembalikan rumah warisan ayahnya, Johan dan Tika semakin sering datang ke rumah, membawa serta permintaan demi permintaan yang selalu berkaitan dengan uang. "Kamu nggak keberatan kan kalau Johan dan Tika main ke sini lagi besok?" tanya Fahri padaku suatu malam, ketika kami sedang duduk di ruang tamu. Aku terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Mas, mereka terlalu sering datang tanpa diundang. Kadang aku merasa mereka hanya datang untuk meminta uang." Fahri tersenyum lemah. "Aku tahu, tapi mereka keluargaku. Aku nggak bisa membiarkan mereka kesulitan begitu saja." Aku tahu betapa lembutnya hati Fahri. Meskipun ia pernah merasa ditinggalkan dan dikhianati oleh mereka di masa lalu, dia tetap tidak tega menolak permintaan mereka. Namun, semakin lama, permintaan itu semakin menjadi-jadi. Johan, yang sudah bercerai, dan Tika, yang masih betah sendiri tanpa pekerjaan tetap, terus-menerus bergantung pada Fahri. Mereka datang ke rumah kami tanpa malu-malu, seolah-olah itu adalah hak mereka. Satu sore, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, Bu Ratna muncul di depan pintu. Dia masuk dengan senyum tipis di wajahnya, tapi tatapannya penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan. "Fahri ada, kan?" tanyanya dengan nada yang tak sopan, seolah-olah rumah ini adalah miliknya. "Ya, Bu. Dia ada di ruang kerja," jawabku dengan sopan meskipun hatiku terasa agak panas. "Baguslah. Saya perlu bicara dengannya, barangkali dia mau membantu. Johan lagi butuh modal soalnya untuk bisnis barunya." Aku hanya bisa tersenyum canggung. Lagi-lagi soal uang. Bu Ratna selalu datang dengan alasan yang sama, membela Johan yang tak pernah mandiri. Setelah dia menemui Fahri, aku mendengar percakapan mereka dari dapur. Bu Ratna berbicara dengan nada mendesak, dan Fahri, seperti biasa, hanya menjawab dengan suara tenang, tanpa menolak. Aku mengerti perasaannya, tapi setiap kali mereka datang, aku semakin merasa bahwa kesabaran Fahri sedang diuji. Mereka terus mencampuri kehidupan kami, sering datang tanpa diundang, dan setiap kali itu terjadi, aku merasa rumah kami seperti tak lagi menjadi tempat yang tenang. Hari-hari setelah itu, aku mulai merasakan perubahan dalam diri Fahri. Dia tampak semakin lelah, baik secara fisik maupun emosional. Setiap kali keluarganya datang dengan permintaan baru, beban di pundaknya semakin bertambah. Aku tahu, meskipun dia tidak pernah mengatakannya, dia merasa terjebak antara tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, serta sebagai adik dari keluarga yang terus bergantung padanya. Bab 8, Kecelakaan Maut. Segalanya berubah begitu cepat. Bahkan sebelum aku sempat menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu dimulai seperti biasa, tanpa ada firasat buruk sedikit pun. Fahri berangkat pagi-pagi sekali untuk urusan bisnis yang tak bisa ditunda. Dia tampak ceria seperti biasanya. Bahkan sempat bercanda dengan Davi dan Gea di ruang tamu sebelum pergi. "Jangan lupa pulang cepat. Ayah, aku mau main bola sama ayah nanti sore," seru Davi sambil tersenyum lebar. "Iya, pasti ayah pulang cepat. Jaga ibu dan Gea ya," jawab Fahri sambil mencium kening anak-anak dan memberiku tatapan lembut sebelum beranjak ke mobilnya. Aku membalas senyumannya, tidak pernah menyangka bahwa itu adalah momen terakhir kami bersama. Siang harinya, aku sedang membereskan rumah ketika teleponku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar, dan saat aku mengangkatnya, suara serius seorang polisi terdengar di ujung sana. Apakah ini dengan Ibu Rahma, istri dari Bapak Fahri? Jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Iya, saya. Ada apa ya, Pak?" tanyaku dengan suara bergetar. "Ibu, suami ibu mengalami kecelakaan mobil. Kami menemukan mobilnya terjatuh ke dalam jurang. Mohon ibu segera datang ke rumah sakit." Sekali lagi, aku tidak bisa memproses kata-katanya. Dunia seolah berhenti berputar. Kecelakaan? Mobil terjatuh ke jurang? Fahri? Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang menolak berakhir.
Tanpa pikir panjang, aku segera berlari keluar, memanggil tetangga untuk menjaga Davi dan Ghea. Dalam kebingunganku, aku berusaha tetap tenang di depan anak-anak, tetapi air mata mulai mengalir begitu aku masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, pikiranku berkecamuk. Apakah Fahri baik-baik saja? Bagaimana kecelakaannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Setibanya di rumah sakit, aku langsung disambut oleh seorang polisi dan beberapa petugas medis. Wajah mereka tampak penuh belas kasih, dan itu membuat hatiku semakin tenggelam dalam kepanikan. Aku bisa merasakan tubuhku bergetar. "Di mana suami saya?" tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Tenggorokanku terasa kering. Polisi itu menundukkan kepalanya. "Kami sangat menyesal, Ibu. Suami Ibu tidak selamat dari kecelakaan ini. Kami menemukan mobilnya dalam kondisi rusak parah, dan rem mobilnya sepertinya mengalami kerusakan. Kami sedang menyelidiki lebih lanjut." Aku terhuyung, hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Tidak mungkin. Bisikku, merasa seluruh tubuhku lumpuh. Seolah ada batu besar yang menghantam dadaku, membuatku sulit bernapas. Dunia yang selama ini terasa begitu sempurna, kini runtuh dalam sekejap. Kehilangan Fahri bukan hanya kehilangan seorang suami, itu adalah kehilangan seluruh hidupku. Dia adalah cinta sejati, sahabat, dan pilar keluarga kami. Aku tahu aku harus tetap kuat demi Davi dan Ghea, tetapi saat itu, semuanya terasa terlalu berat. Ketika aku diperbolehkan melihat jenazah Fahri, aku berjalan dengan langkah yang gemetar ke kamar mayat. Tubuhnya terbaring di sana, wajahnya yang tenang seolah-olah hanya sedang tidur. Tanganku gemetar saat menyentuh kulitnya yang dingin. "Fahri." Aku memanggil namanya dengan suara pelan, tapi dia tidak merespons. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Aku terisak tanpa bisa menahan diri. "Kenapa kamu meninggalkan aku secepat ini?" Setelah menghabiskan beberapa saat bersamanya, aku harus menghadapi kenyataan pahit. Fahri benar-benar telah pergi, dan aku harus menghadapi dunia ini sendirian, tanpa dia di sisiku. Beberapa hari setelah pemakaman Fahri, rumah kami dipenuhi dengan kerabat dan teman-teman yang datang untuk memberikan dukungan. Namun, di balik segala simpati dan ucapan belasungkawa, ada perasaan ganjil yang menghantuiku. Kecelakaan itu, polisi mengatakan bahwa rem mobilnya rusak, tapi Fahri selalu memeriksa mobilnya secara berkala. Dia bukan orang yang ceroboh. Di tengah duka yang mendalam, aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan. Tetapi, siapa yang akan tega melakukan hal ini pada Fahri? Setelah kematian Fahri, duniaku menjadi hampa. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada kenangan-kenangan indah bersamanya dan anak-anak kami. Davi dan Ghea sering menangis dalam pelukanku, bertanya kapan ayah mereka akan pulang. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa ayah mereka tidak akan pernah kembali? Aku sendiri masih belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan itu. Namun, rasa kehilangan itu semakin menyiksa ketika aku harus menghadapi pengkhianatan dari keluarga Fahri yang seharusnya mendukung kami di masa-masa sulit ini. Bu Ratna dan Tika, yang sebelumnya tampak seperti bagian dari keluarga besar kami, mulai menunjukkan wajah asli mereka tidak lama setelah pemakaman. Kehadiran mereka di rumah yang awalnya untuk berbagi duka, ternyata hanya topeng. Begitu masa berkabung usai, mereka berubah menjadi sosok yang dingin dan kejam. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan makan malam sederhana untuk Davi dan Ghea, Bu Ratna dan Tika datang ke rumah dengan raut wajah tegas dan tidak bersahabat. Johan, kakak tiri Fahri, berdiri di belakang mereka, diam, tetapi tatapannya tajam. "Aku ingin bicara, Rahma," kata Bu Ratna dengan nada datar, tanpa sedikit pun simpati. Dia duduk di ruang tamu tanpa diundang. Sementara Tika dan Johan ikut duduk di sofa, memandangku seolah aku hanyalah seorang tamu tak diinginkan di rumahku sendiri. "Ada apa, Bu?" tanyaku, mencoba menahan getaran di suaraku.
Bu Ratna mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya, kemudian menyerahkannya padaku dengan ekspresi dingin. Ini sertifikat rumah ini. Sekarang sudah atas nama saya. Aku tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Maksud ibu apa? Rumah ini kan milik Fahri. Jawabku dengan tegas, meskipun dalam hati aku mulai panik. Johan tersenyum sinis, lalu menyela, ya tapi sekarang rumah ini milik kita. Sertifikat rumah ini aku urus ulang sebelum dia meninggal, dan sekarang jadi hak kami. Aku meraih map itu dengan tangan gemetar, membuka lembaran demi lembaran. Benar saja, sertifikat rumah yang selama ini kupikir adalah milik kami, kini tertera atas nama Bu Ratna. Dunia terasa runtuh di hadapanku. Tidak mungkin. Bisikku, suaraku mulai pecah. Aku sudah tinggal di sini bersama Fahri selama bertahun-tahun. Ini adalah rumah kami. Bagaimana bisa kalian begitu kejam? Suaraku mulai meninggi, amarah dan kepedihan menggelegak di dalam dada. Tidak ada yang kejam di sini, Rahma. Kami hanya mengambil kembali apa yang memang milik kami. Jawab Bu Ratna tanpa emosi. Sekarang, aku minta kau dan anak-anak keluar dari rumah ini secepatnya. Kami sudah cukup sabar menunggu. Kata-katanya menusuk jantungku seperti pisau. Bagaimana bisa mereka tega melakukan ini? Di saat aku masih berduka karena kehilangan suamiku, mereka malah mengusir aku dan anak-anak dari rumah yang sudah kami bangun bersama Fahri dengan penuh cinta dan pengorbanan. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi, kataku, suaraku melemah. Aku mencoba bertahan, tapi air mata mulai mengalir. Kami tidak peduli, Rahma. Itu bukan urusan kami, sahut Tika, suara dinginnya menusuk. Kau punya waktu sampai akhir minggu untuk berkemas. Setelah itu, aku akan memastikan bahwa kau dan anak-anak keluar dari sini. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Pikiranku kacau, dan tubuhku terasa lemas. Mereka benar-benar mengusirku, memintaku meninggalkan rumah ini tanpa sedikit pun belas kasihan. Rumah ini, yang telah menjadi saksi dari setiap momen bahagia dan sedih dalam kehidupanku bersama Fahri dan anak-anak, sekarang akan diambil dari kami. Malam itu, setelah Bu Ratna dan keluarganya pergi, aku duduk di ruang tamu sendirian. Anak-anak sudah tidur, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Aku menatap sekeliling, merasa hampa. Rumah ini begitu penuh dengan kenangan Fahri, dari tawa bahagianya hingga candaannya saat makan malam. Tapi sekarang, semua itu hanya akan menjadi kenangan pahit. Hari-hariku setelah diusir dari rumah itu begitu suram. Aku terpaksa tinggal di rumah sahabatku, Lia, yang dengan tulus membuka pintu untukku dan anak-anak. Namun, meskipun aku aman di sana, perasaan putus asa tak pernah hilang. Aku merasa benar-benar terpuruk, kehilangan segalanya, Fahri, rumah kami, dan rasa aman yang selama ini aku yakini. Setiap malam, aku terjaga memikirkan masa depan Davi dan Gea. Apa yang bisa aku berikan untuk mereka jika aku sendiri tak punya apa-apa? Aku merasa seolah seluruh dunia telah runtuh di sekelilingku, dan aku hanyut dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Namun, di tengah kegelapan itu, datang sebuah cahaya yang tak terduga. Suatu siang, di saat aku hampir menyerah pada keadaan, bel di rumah Lia berdering. Lia kemudian membukakan pintu dan kemudian mendatangiku. Rahma, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Aku ke ruang tamu menemui orang itu, aku masih terbelenggu oleh rasa curiga. Di ruang tamu duduk seorang pria berpakaian rapi dengan wajah penuh keseriusan. Dia mengenakan setelan hitam yang tampak formal, tetapi tatapannya menyiratkan kebaikan. Selamat siang, Bu Rahma. Nama saya Arya, saya seorang pengacara, katanya memperkenalkan diri, lalu menyerahkan kartu namanya. Saya sudah lama mencari ibu. Ada hal penting yang harus saya sampaikan mengenai warisan almarhum suami Anda, Fahri. Jantungku berdegup kencang mendengar namanya disebut. Warisan? Apa maksudnya? Maaf,
"Pak, saya tidak tahu ada apa ini. Keluarga Fahri sudah mengambil semuanya, dan saya tidak punya apa-apa lagi," jawabku dengan suara gemetar. Arya tersenyum tipis, tetapi sorot matanya penuh ketegasan. "Saya mengerti bahwa Anda sedang dalam situasi sulit, tapi percayalah, ada yang tidak beres dengan apa yang terjadi. Saya membawa kabar penting untuk Ibu." Lia yang ikut menemani di sampingku, memberikan dukungan moral yang selama ini sangat aku butuhkan. Arya lalu mulai membuka map yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Fahri, sebelum kecelakaan, sebenarnya memiliki sejumlah harta dan investasi yang cukup besar. Dia memiliki beberapa aset properti dan saham di beberapa perusahaan yang semuanya masih atas namanya. Termasuk rumah yang kini diambil oleh Bu Ratna dan Tika. Jelas Arya, suaranya tegas namun lembut. Aku terkejut mendengar hal itu. Bagaimana mungkin? Bukankah rumah itu katanya milik mereka? Mereka menunjukkan sertifikatnya padaku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Arya menggeleng pelan. Itulah masalahnya. Sertifikat yang mereka tunjukkan adalah palsu. Saya sudah menyelidikinya dan menemukan bukti kuat bahwa Fahri tidak pernah secara resmi mengalihkan kepemilikan rumah itu kepada Bu Ratna atau Tika. Mereka memalsukan dokumen untuk merebut rumah tersebut setelah Fahri meninggal. Aku terdiam, tercengang. Sertifikat palsu? Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka akan tega melakukan hal sekeji itu. Tapi kenapa mereka melakukan ini? Tanyaku, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Motif mereka jelas, Bu Rahma. Mereka mengincar harta Fahri sejak lama. Setelah Fahri meninggal, mereka melihat kesempatan untuk mengambil alih aset-asetnya dengan cara curang. Mereka mengira Anda tidak akan berani melawan, apalagi dalam kondisi berduka, lanjut Arya. Kemarahan mulai berkecamuk dalam dadaku. Semua yang mereka lakukan, pengkhianatan demi pengkhianatan, kini terasa begitu jelas di hadapanku. Mereka tidak hanya mengambil rumahku, tapi juga menghancurkan kehidupan yang sudah kuperjuangkan bersama Fahri. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara tegas, meskipun dalam hati aku merasa goyah. Arya menatapku penuh keyakinan. Kami bisa membawa mereka ke pengadilan, Bu Rahma. Anda memiliki hak atas seluruh harta dan aset yang ditinggalkan Fahri. Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik Anda dan anak-anak. Perlahan, aku mulai merasakan kekuatanku kembali. Setelah berhari-hari terpuruk, kini ada harapan untuk memperjuangkan hakku dan masa depan anak-anakku. Baik, saya akan melakukannya. Saya akan berjuang untuk anak-anak saya, jawabku dengan penuh keyakinan. Perjuangan hukum itu pun dimulai. Prosesnya tidak mudah dan penuh dengan tekanan. Setiap kali aku menghadapi Bu Ratna dan Tika di ruang sidang, aku bisa merasakan kebencian mereka yang mendalam. Mereka terus mencoba menggertak dan mempermainkan fakta, tetapi Arya selalu siap dengan bukti-bukti yang kuat. Pengadilan berjalan selama berbulan-bulan, dan setiap sesi terasa seperti ujian berat. Bu Ratna dan keluarganya terus berusaha melawan, mencoba mengelak dengan berbagai cara. Mereka bahkan mengancam akan membeberkan hal-hal buruk tentang Fahri untuk merusak reputasiku. Namun, aku tetap bertahan, demi Davi dan Gea, demi hak kami yang telah dirampas. Hingga akhirnya, di suatu hari yang penuh ketegangan, keputusan akhir dijatuhkan oleh hakim. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa Bu Rahma berhak atas rumah dan seluruh aset peninggalan almarhum Fahri. Sertifikat rumah yang dipegang oleh Bu Ratna dinyatakan palsu dan tidak sah. Semua harta yang telah diambil oleh pihak tergugat harus segera dikembalikan. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Air mata mengalir deras di pipiku, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan dan kelegaan. Aku telah menang. Keadilan berpihak padaku, dan kini aku bisa kembali memberikan masa depan yang layak bagi anak-anakku. Bu Ratna dan Tika mencoba merespons dengan marah,
tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hakim telah mengetuk palu, dan keputusan sudah bulat. Semua yang mereka rebut kini harus kembali padaku. Pengkhianatan mereka terbongkar, dan harga diri mereka hancur di depan umum. Dalam hatiku, aku berbisik kepada Fahri. Aku berhasil, sayang. Aku menjaga apa yang kau tinggalkan untuk kami. Beberapa bulan setelah mendapatkan kembali hak atas rumah dan aset Fahri, hidupku mulai stabil. Aku mencoba melanjutkan kehidupan untuk Davi dan Ghea. Namun, ada satu hal yang masih terus menghantuiku. Kecelakaan yang menewaskan Fahri. Ada banyak hal yang terasa janggal, terutama bagaimana kecelakaan itu terjadi. Mobil yang dikendarai Fahri adalah mobil baru, dan Fahri selalu memastikan kendaraannya dalam kondisi prima. Suatu hari, pengacara yang membantuku kembali datang. Namun kali ini, ia tidak membawa berita soal aset atau rumah. Dia mengatakan bahwa ada hal penting yang harus kubicarakan dengan seorang penyidik. Ketika penyidik tersebut menjelaskan, duniaku terasa runtuh untuk kedua kalinya. Fahri bukan meninggal karena kecelakaan biasa, rem mobilnya dirusak dengan sengaja. Ada bukti kuat bahwa rem mobil suamimu diutak-atik sebelum kecelakaan, kata penyidik itu dengan nada serius. Kami sudah menemukan saksi kunci yang melihat seseorang yang sangat dekat dengan Fahri berada di sekitar mobilnya sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku tertegun, pikiranku berputar. Siapa yang tega melakukan ini pada Fahri? Saat aku masih bingung, penyidik melanjutkan, saksi itu melihat Johan, kakak tiri Fahri, berada di sekitar mobil beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi. Johan? Aku tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. Bagaimana mungkin kakak tiri Fahri, orang yang seharusnya melindungi dan mendukungnya, bisa tega merencanakan pembunuhan ini? Kepalaku dipenuhi dengan pertanyaan tanpa jawaban. Aku teringat betapa hancurnya Johan setelah bercerai, bagaimana dia sering memohon bantuan Fahri untuk menopang hidupnya. Namun, bukannya bersyukur, dia justru menghancurkan orang yang paling peduli padanya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Ingatanku kembali pada momen-momen ketika Johan mendekat setelah Fahri sukses. Betapa dia selalu meminta bantuan keuangan. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Johan Hanai memanfaatkan Fahri. Dia hanya peduli pada hartanya. Rasa iri dan haus kekayaan itulah yang mendorong Johan melakukan hal keji ini. Keesokan harinya, aku menemui penyidik lagi. Mereka sudah siap untuk mengajukan tuntutan kepada Johan. Meski hatiku hancur mengetahui pengkhianatan ini, aku harus kuat. Demi keadilan bagi Fahri, demi anak-anakku, aku tidak bisa membiarkan Johan lolos begitu saja. Penyidik memintaku bersiap untuk menghadapi persidangan yang panjang dan melelahkan. Sidang demi sidang berjalan dengan berat. Di ruang pengadilan, aku melihat Johan duduk di kursi terdakwa dengan ekspresi dingin. Dia menyangkal semua tuduhan. Tetapi bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik terlalu kuat untuk disangkal. Bukti CCTV dari sekitar lokasi parkir, kesaksian orang-orang yang melihat Johan di sana, serta bukti teknis dari bengkel menunjukkan dengan jelas bahwa rem mobil Fahri telah dirusak, dan Johanlah yang melakukannya. Saat persidangan berlangsung, terungkap lebih banyak lagi tentang niat Johan. Ternyata, dia merencanakan semuanya agar Fahri tidak bisa lagi menolak permintaannya, terutama soal harta warisan. Setelah Fahri meninggal, Johan berharap bisa mengendalikan aset-aset miliknya melalui Bu Ratna. Namun, rencana itu gagal karena pengacara Fahri melindungi hak-hakku dan anak-anak. Putusan pengadilan akhirnya dijatuhkan. Johan dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meski keputusan ini memberikan sedikit rasa keadilan, hatiku tetap hancur. Bagaimana bisa seseorang begitu serakah hingga tega membunuh saudaranya sendiri? Setelah semua berakhir, aku membawa Davi dan Ghea ke rumah Fahri yang kini menjadi tempat kami berteduh. Meski luka di hatiku tak akan pernah sembuh,
Aku tahu bahwa aku harus terus maju. Aku berjanji kepada diriku sendiri untuk membesarkan anak-anakku dengan cinta dan kasih sayang. Nilai-nilai yang selalu ditunjukkan Fahri semasa hidupnya. Sekarang, aku bisa berdiri dengan tegak. Aku tahu bahwa meskipun keadilan untuk Fahri telah ditegakkan, hidupku tidak akan kembali seperti dulu. Namun, aku akan terus berjalan, membawa kenangan tentang suamiku dalam hati, dan menjaga agar namanya tetap hidup melalui anak-anak kami.